तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku dosen pengampu pendidikan kepramukaan. Nah, langsung saja, saat ini saya sedang berada di dataran tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengenal alam. Apa sih keterampilan mengenal alam? Keterampilan mengenal alam ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca, dan tanaman. Nah, saat ini saya sedang berada di tebing yang kalau penduduk sini tuh menyebutnya sebagai tebing cendol. Bisa kalian lihat di sekeliling kita itu ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan maupun mungkin ada juga buah-buahan, contohnya buah pisang yang ada di belakang kita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan naik ke atas. Ada apa di sana? Ikuti saya terus. Come on. Baiklah, saat ini saya sedang berada di perkebunan kopi. Bisa kalian lihat di samping kanan dan kiri saya sudah ada pohon kopi dan juga sudah ada buahnya ya. Nah, kali ini kenapa saya memilih perkebunan kopi? Karena kopi juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya? Bisa kita lihat. Buah kopi itu biasanya bisa dimakan oleh hewan, misalnya itu luwak dan keluang atau yang biasa kita sebut dengan kelelawar. Kemudian daun kopi juga bisa bermanfaat bagi ulat, misalnya tempat mereka berteduh. Kemudian semut juga membuat sarang itu di daun kopi. Nah, di sekeliling kita juga ada banyak sekali rumput-rumputan. Nah, ketika kita sedang hiking, kemudian hujan turun, biasa kita akan menggunakan daun pisang sebagai payung. Atau mungkin ketika kita sedang ingin makan bersama, tetapi tidak ada daun yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan daun pisang sebagai alas untuk makan kita. Bisa juga contoh lain, daun pisang biasanya dimanfaatkan oleh ulat untuk mereka mengubah diri mereka menjadi kepompong hingga akhirnya nanti mereka akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Buah kopi biasanya akan dimakan oleh hewan yang ada di sekitarnya. Apa saja sih yang biasa memakan buah kopi? Bisa contohnya itu luwak dan juga keluang atau biasa kita sebut dengan sejenis kelelawar. Nah, daun kopi juga itu bisa bermanfaat bagi kita. Bermanfaatnya di segi apa sih, Kak? Nah, di sini kan ada yang muda ya. Ketika kita terkena ulat, biasanya kita bisa menggunakan daun kopi muda sebagai pereda rasa gatal itu. Nah, kemudian saya ingin menerangkan lagi. Saat ini saya sedang berada di dataran tinggi ya. Nah, apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan itu? Apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan itu bagi manusia? Ada banyak sekali. Contohnya bisa kita lihat di seberang saya. Itu ada terdapat pohon yang rindang ya. Di bawahnya juga bisa digunakan manusia ataupun makhluk hidup itu untuk berteduh. Nah, itulah tadi manfaat dari keterampilan mengenal alam bagi kita. Nah, di bawahnya juga sudah terlihat teduh ya. Biasanya tebing ini digunakan oleh masyarakat di sini untuk tempat tongkrongan ataupun berkumpul bersama teman-teman untuk main game dan sebagainya. Biasanya tempat ini akan ramai pada sore hari menjelang sunset. Baiklah, itulah tadi sebagai anak pramuka tentunya kita tidak asing lagi tentang dataran tinggi, dataran rendah, perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya. Karena sebagai anak pramuka tentunya kita akan melewati semua rintangan itu. Misal contohnya dataran tinggi. Ketika hiking kita pasti akan mendaki. Kemudian dataran rendah, ketika hiking kita juga pasti akan menuruni tebing. Kemudian juga perhutanan. Biasanya ketika kita akan kemah, itu biasanya di hutan-hutan. Karena anak pramuka itu identik dengan kegiatan di alam luar, bukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keterampilan mengenal alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ingat, sebagai anak pramuka patutnya kita menjaga lingkungan alam sekitar, melestarikannya dan juga menjaganya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Sri Devi dari kelas 4N mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Eka Sari, NIM 2019-143531 dari kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas PGRI Palembang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang simpul dasar, yaitu simpul pangkal dan juga simpul jangkar. Di sini saya sudah menyiapkan tali dan juga ada paralon. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simpul jangkar dan juga simpul pangkal. Baiklah, yang pertama saya akan membuat simpul pangkal. Yang pertama, perhatikan posisi kedua ujung tali, di mana ujung pertama kita buat seperti ini. Ujung pertama ada di atas tali, lalu ujung kedua ada di bawah tali seperti ini. Jika sudah, rekatkan keduanya membentuk seperti ini. Caranya, sosok tali pertama yang berada di bawah tumpukan dengan sosok tali yang bagian atas seperti ini. Jika sudah, masukkan sosok tali ini tersebut yang bertumpuan melingkari paralon atau tongkat, lalu rekatkan atau tarik sehingga membentuk seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat simpul jangkar. Caranya yaitu lingkarkan ujung tali pada paralon atau batang seperti ini. Lalu lintaskan ujung tali di belakang tali badan tali seperti ini. Jika sudah, lingkarkan lagi ujung tali seperti ini. Lalu selipkan ujung tali membentuk sama seperti ini. Lalu tarik dan jadinya seperti ini. Baiklah, itu tadilah cara membuat simpul jangkar dan juga simpul pangkal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Apriani, NIM 2019-143555. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan kepramukaan. Nah, sebelum memasuki video pembahasan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya yang sudah menyaksikan video ini dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menyaksikan video ini. Langsung saja kita simak ke videonya. Di video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan mengenal kabut, keterampilan mengenal matahari, keterampilan mengenal tumbuhan, dan keterampilan mengenal hewan. Nah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan mengenal tumbuhan dan keterampilan mengenal binatang. Yang pertama yaitu keterampilan mengenal tumbuhan. Ada berbagai daun yang mudah ditemukan dan dapat ditemukan untuk dimanfaatkan sebagai obat, yaitu ada binahong, daun jambu, dan daun talas. Nah, yang pertama ada daun binahong. Daun binahong ini bisa digunakan sebagai obat luka. Contohnya yaitu pada video kali ini, coba perhatikan. Yang pertama-tama, bersihkan daun dari kotoran atau getahnya. Nah, lalu
Tumbuk daun hingga halus. Setelah halus, daun bisa langsung digunakan di tangan atau di kaki yang terdapat luka atau di bagian lainnya. Nah, yang kedua ada daun jambu. Daun jambu ini dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk diare dan perut kembung atau yang lainnya. Nah, contoh penggunaannya yaitu pertama-tama yaitu cuci daun hingga bersih dari kotoran, lalu rebus daun dengan air. Jika air sudah berubah warna menjadi kuning atau kehijauan, air bisa langsung diminum agar meredakan diare atau perut kembung. Nah, keterampilan alam selanjutnya yaitu keterampilan mengenal hewan. Ada banyak hewan yang dapat kita temui di hutan, salah satunya yaitu semut. Bisa kita lihat pada video kali ini, semut berjalan dan mondar-mandir. Itu menandakan bahwa cuaca hari ini akan cerah. Mengapa begitu? Saya akan jelaskan. Karena jika kita perhatikan naluri binatang, memiliki hubungan dengan cuaca pada hari tersebut. Jadi, hewan itu memiliki naluri atau insting hewan di mana mereka akan melakukan sebuah tanda yang mengartikan bahwa hari itu akan baik atau buruk. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Pratiwi, NIM 2019144558, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan yaitu tentang keterampilan kepramukaan, dan saya memilih yaitu keterampilan spiritual, dan materinya yaitu tentang Pancasila. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Pancasila di dalam kepramukaan itu sangat penting sekali karena banyak sekali nilai-nilai atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berarti kita harus bisa menghargai agama masing-masing, agama yang dianut seseorang. Kan di Indonesia banyak sekali itu tentang agama, tetapi dalam nilai Pancasila ini yang sila pertama yaitu kita saling menghargai perbedaan agama. Jadi itulah ya ilham dalam kepramukaan itu kita harus bisa menghargai agama masing-masing. Dan yang kedua yaitu sila dalam Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadilan dan beraktif manusiawi. Jadi kita harus bisa menerapkan dalam kepramukaan itu adil dan manusiawi, yaitu tidak membeda-bedakan, misalnya saling bekerja sama, gotong royong dalam misalnya forum di dalam kepramukaan misalnya. Dan yang ketiga yaitu tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Namanya yaitu persatuan, berarti kita itu satu. Jadi di dalam kepramukaan itu satu, tidak bisa dibeda-bedakan. Kita harus bisa saling menghargai karena kita adalah satu. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai yang terdapat dalam sila keempat ini kita harus bisa terapkan dalam kepramukaan yaitu kerakyatan dan permusyawaratan. Jadi di dalam lingkungan kepramukaan kan itu banyak orang. Jadi jangan sampai kalian itu tidak menghargai pendapat orang lain. Kan kita harus bisa bermusyawarah dalam keadaan apapun, harus bisa saling menghargai pendapat dan bisa berkomunikasi dengan baik karena kita adalah satu. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kepramukaan misalnya seorang pembina itu harus menegakkan keadilan, tidak boleh membedakan si A dan si B, mereka sama di dalam kepramukaan. Jadi kita harus bisa bersikap adil. Jadi nilai-nilai Pancasila ini sangat baik diterapkan dalam proses kepramukaan.
cara membaca Pancasila juga kita tidak boleh tangan seperti ini atau seperti ini, kita harus siap sempurna. Jadi ini ya contohnya, coba Ilham perhatikan cara membaca Pancasila dengan siap sempurna seperti ini. Mungkin itulah yang materi dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ananda Pratiwi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, NIM 2019-14355, kelas 4N, MKAS Pramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang keterampilan emosional. Sebelum saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil keputusan, sabar, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, menghormati lawan bicara, sopan santun dalam berbicara, hormat kepada orang tua. Setelah saya menjelaskan keterampilan emosional, selanjutnya saya akan mempraktekkan apa itu keterampilan emosional. Tadi contohnya saja ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua yang kita kenal, seperti orang tua, guru, nenek, atau kakek, teman kita maupun tetangga yang ada di sekitar kita. Kita haruslah menyapanya terlebih dahulu. Saja saya contohkan ketika saya bertemu dengan orang yang lebih tua seperti guru saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Ini Pak, saya mau menanyakan tentang pembelajaran kemarin. Soalnya saya mengalami sedikit kesulitan Pak pada bagian yang ini. Oh ya, seperti ini nak. Baiklah Pak, saya sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pulang dulu ya Pak. Ya, hati-hati jalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Baiklah, itu saja contoh dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Ladia Putri, NIM 2019-1435552. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan dalam kepramukaan. Nah, yang akan saya bahas yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini adalah keterampilan yang muncul atau timbul alasannya yaitu dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, dari ketiga bagian itu yang pertama adalah keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian yang kedua ada keterampilan wacana kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan wacana pada keamanan masyarakat. Nah, yang akan saya bahas yaitu P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah. Nah, pada pendarahan parah ini biasanya terjadi karena kecelakaan atau kemudian luka. Nah, luka inilah yang akan kita lakukan pertolongan pertama. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menutupi luka tersebut dengan kain kasar, entah apapun itu yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tisu. Anggap saja tangan saya ini terluka. Nah, di luka ini terdapat pendarahan parah. Nah, untuk memberhentikan pendarahan parah ini kita menggunakan kain kasar steril. Nah, kemudian apapun yang bisa kita gunakan untuk memberhentikan pendarahan. Di sini saya menggunakan tisu. Tisu ini kita tekankan pada luka. Kemudian ditekan yang kuat sampai pendarahan tersebut berhenti. Nah, kemudian untuk menutupi luka ini kita bisa menggunakan kain yang sudah bersih dan steril, bisa menggunakan handuk atau sobekan kain lainnya yang sudah steril. Nah, kalau tidak ada bahan yang steril atau kain bersih, bisa menggunakan baju kotor juga bisa. Kemudian bisa juga menggunakan tangan yang telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban ini akan lebih beresiko dan lebih berbahaya daripada resiko infeksi.
Kemudian untuk membersihkan luka itu cukup membersihkan di bagian samping-samping luka menggunakan air sabun atau air ledeng, kemudian juga bisa menggunakan air yang sudah masak. Nah, dalam kasus pendarahan serius itu biasanya korban luka akan merasakan shock. Nah, untuk itu kita harus meletakkan penderita ini pada posisi yang menyenangkan. Kemudian semua yang mengikat pada tubuh si penderita ini kita lepaskan, termasuk juga ikat pinggang. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang P3K. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrani, NIM 2019-143-550. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan kepramukaan yang terdiri dari 8 keterampilan kepramukaan. Yang akan saya jelaskan yaitu keterampilan spiritual. Berdasarkan contohnya, keterampilan spiritual adalah keterampilan dan sikap perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman. Dan di sini saya akan mengambil contoh kaidah-kaidah yang dianutnya. Karena di sini saya agama Islam dengan mengambil tema menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu kewajiban perempuan muslimah. Salah satu cara menutup aurat dengan cara berjilbab ataupun berhijab. Berjilbab juga merupakan kewajiban perempuan setelah menikah ataupun sebelum menikah dalam pergaulan Islam. Sebagai wanita, kita diwajibkan menutup aurat dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 26. Tidak hanya itu, akan tetapi masih banyak lagi penjelasan dalam Al-Quran. Dalam memakai jilbab yang benar, seperti jilbab menutup dada. Di sini kita lihat jilbab sangat menutupi dada, dari sisi kanan maupun sisi kiri jilbab tetap terlihat besar. Bukan hanya sekedar menutup rambut saja, ataupun tidak hanya dilipat di kiri dan di kanan. Manfaat jilbab ataupun berhijab seperti yang pertama menghindari diri dari dosa, yang kedua menghindari fitnah, yang ketiga mencegah timbulnya hawa nafsu, yang keempat menunjukkan diri bahwa kita tidak murahan, yang kelima melindungi tubuh, keenam mencegah rasa cemburu dari pasangan, yang ketujuh mencegah kena penyakit, 8 menutupi aib, yang kesembilan melindungi diri dari tindak kriminal, yang ke-10 atau yang terakhir memberi sesuatu yang spesial terhadap pasangan. Dan penjelasan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Lydia Astuti, NIM 2019-143529, kelas 4N, mata kuliah kepramukaan, dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajer dan contohnya. Keterampilan manajer adalah keterampilan untuk mengatur, mengoordinasikan, dan mengarahkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemampuan ini lahir dari suatu proses panjang yang terjadi secara perlahan melalui proses pengantaran dan pembelajaran. Contoh keterampilan manajerial: 1. Kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Oleh karena itu, seorang pengusaha yang baik dituntut untuk memiliki manajemen emosi yang baik dan selalu berkepala dingin ketika menghadapi karakter manusia yang unik agar tidak merusak reputasi bisnis mereka. Yang kedua, mampu mengelola SDM. SDM yang baik adalah aset bagi bisnis. Dengan keterampilan manajerial yang baik dalam pengelolaan SDM, maka bisnis akan berjalan secara sistematis, terorganisir, dan rapi, sehingga proses bekerja akan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan. Yang ketiga, memiliki strategi manajemen. Seorang pengusaha yang baik harus dapat menuangkan impiannya ke dalam ide-ide yang dapat diimplementasikan
melalui perencanaan strategi manajemen yang efisien dan efektif. Dengan strategi manajemen yang baik, seorang pengusaha dapat lebih mudah mengelola manajemen perusahaannya. Yang keempat, memiliki jiwa keterampilan. Pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif pada teamwork-nya, bersedia untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pemecahan masalah, serta berani mengambil resiko. Yang kelima, mengelola waktu dengan baik. Seorang pemimpin bisnis pasti memiliki berbagai macam tugas dan kesibukan yang cukup banyak. Untuk itu, seorang pengusaha harus bisa mengelola waktu dengan baik, mulai dari mengerjakan tugas berdasarkan prioritas ataupun disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 2017 1434441. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu teknik fisik, yaitu semaphore. Pengertian semaphore. Semaphore adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengularkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi. Manfaat semaphore. Semaphore bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan kepramukaan. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W,